Mas Adi melihat analisa yang sama dengan Bang Coki tadi? Bang Ciko. Bang Ciko, sorry. Balik-balik saya. Bang Ciko tadi mengenai apa yang kemudian disampaikan ada apa namanya? Ini gelagat dari Kim yang untuk memecah suara saja sebenarnya. Sebenarnya hanya untuk diuntungkan Kimnya begitu. Ya, saya kira memang dari segi konfigurasi politiknya, kenapa disebut dengan ngeri-ngeri sedap? Tidak seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang kecenderungan memang terjadi head to head ya. Di Jawa Barat ini kan ada 4 paslon yang saya kira memang dalam 3 bulan ini akan berkompetisi secara sengit. Nah yang kedua, tentu tidak ada di situ Kim Plus, apalagi yang kemudian disebut sebagai penantang adalah partai-partai dan sosok yang relatif selama ini adalah petarung-petarung politik kan. Apa yang disampaikan oleh Bang Ciko, Bang Holid, termasuk Bang Ariza tadi itu kan menegaskan betapa peta politik di Jawa Barat per hari ini cukup dinamis dan secara signifikan. Nah yang ketiga, disebut ngeri-ngeri sedap ini presiden turun tangan, presiden partai maksudnya. Bukan presiden. Saya melihat gestur tubuh Bang Riza itu yang dianggap kompetitif dan mungkin ancaman bagi Deddy Mulyadi adalah presiden PKS ini. Kenapa? JJ, kemudian Acep, ini sorry itu saya karena memang sebelumnya pertama tidak terkonfirmasi sebagai figur. Dan masa kampanye kita itu dalam pilkada ini cuma 2 bulan. Dipikir secara kuantifikasi itu agak sulit sebenarnya untuk relatif kompetitif dan bersaing dengan nama-nama yang sudah established ya. Seperti Deddy Mulyadi dan Ahmad Saihu yang presiden PKS dan pastinya PKS akan cukup total di situ untuk memenangkan. Jadi dalam konteks inilah saya kira Pak Prabowo ini akan bilang wah ini ngeri-ngeri sedap betul karena yang bertanding adalah kekuatan-kekuatan politik besar yang saya kira memang berarti ngeri sedap dapat dimaknai tak mudah menang begitu ya di Jawa Barat. Ya artinya persaingannya luar biasa. Dulu mungkin ketika Deddy Mulyadi maju di Jawa Barat seakan-akan tak ada musuh yang relatif diperhitungkan secara serius karena tak ada lagi Ridwan Kamil. Tapi ketika PKS mengusung Ahmad Saihu presiden dan kemudian wakilnya adalah Ilham Habibie, ini tidak bisa disepelekan karena apapun. Kalau kita melihat hasil pilkada sebelumnya, saat itu jagoan PKS itu mepet banget sama Ridwan Kamil sebagai pemenang. Sisanya cuma 6% kok. Padahal saat itu Sudarjat itu dan Ahmad Saihu wakilnya bukan orang yang pernah diperhitungkan. Tiba-tiba dan ujuk-ujuk baru dimunculkan. Alfat tahu lah kan orang Jawa Barat. Rati orang Bekasi pasti tahu. Nah tapi ini bahwa memang agak mengejutkan dari segi kawan-kawan PDIP dan PKB. Ya dulu orang melihat ini 2 partai akan bergabung nih. Mengingat misalnya figurnya belum ada yang dimunculkan. Bahkan PDIP itu sebenarnya yang digadang-gadang maju Pak Ono kan, bukan Pak JJ ya. Tapi overall bagi saya politik masih bisa dinamis. Kalau jagoan dari PKB dan PDIP ini bisa memaksimalkan waktu kampanye 2 bulan, ya saya kira memang pertarungannya akan semakin menarik. Karena Jawa Barat luas ya. Nanti saya mau ke Bang Riza. Bang Riza tadi ada pernyataan dari Mas Adi yang sebenarnya kalau melihat dari PKS sendiri dan Pak Saiku ini cukup kuat untuk daerah-daerah seperti Bekasi, Bogor, Depok lah anggap seperti itu ya. Bagaimana dari Gerindra melihatnya seperti apa? Kita akan tahan lagi, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kita langsung lanjutkan perbincangan. Bang Riza, kalau melihat ini persaingan cukup ketat. Kalau tadi Mas Adi menyatakan bahwa ada beberapa paslon lainnya yang unggul di beberapa tempat. Anggap saja lah Saiku seperti unggul di Bekasi, Bogor, kemudian Depok, dan lain sebagainya. Belum lagi dari PDI Perjuangan dan paslon lainnya. Ini bagaimana melihatnya? Jadi keuntungan bagi pasangan kami, Deddy Mulyadi Irwan itu adalah yang pertama, berdasarkan survei sebelum memang kami paling tinggi. Sebelum ada nama-nama lainnya yang muncul. Lain. Kemudian yang kedua juga diusung oleh partai-partai yang secara jumlah besar suaranya. Yang ketiga sebetulnya Deddy Mulyadi ini udah lama keliling di Jawa Barat, itu keuntungan yang ketiga ya. Yang keuntungan keempat itu sejujurnya bagi kami ini pilkada ini serentak ini pendek waktunya. Beda sama periode sebelumnya tuh 6 bulan, ini kan 3 bulan. Jadi kami diuntungkan di situ. Ya. Sekalipun PKS juga cukup diuntungkan karena mengusung nama yang sudah pernah maju sebelumnya, partai yang kuat di Jawa Barat. Ditambah wakilnya Kang Ilham, nggak boleh dianggap enteng lah ya. Nah tapi kami optimis karena 4 hal tadi, waktu yang pendek itu cukup membantu bagi kami. Artinya bagi orang yang sudah duluan
populer dan elektoral tinggi itu diuntungkan gitu. Jadi orang tuh ngejar tuh nggak mudah dengan waktu yang singkat. Beda kalau waktunya 6 bulan. Nah, itu bener-bener ngeri-ngeri sedapnya tuh harus diulang-ulang tuh Pak Prabowo tuh. Tapi karena ini waktu 3 bulan. 3 bulan, kami cukup diuntungkan. bagi Cukup pasangan. pede lah ya. Dan cukup pede, percaya diri, insya Allah bisa menang di Tapi menjawab tadi analisanya Bang Ciko seperti apa? Bahwa ini kemudian, ini strateginya Kim aja nih untuk kemudian memecah suara kayaknya nih. Enggak, kalau itu kan setiap partai itu kan punya kader-kader terbaik yang ingin tampil. Ya. Jadi Bapak Prabowo tuh nggak pernah gitu melarang-larang. Silakan saja di beberapa tempat, beberapa daerah, kita sesama Kim berkompetisi itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pak Prabowo ingin menyampaikan itu penting karena terkesan karena kebetulan di Jakarta begitu, Ya. hampir semua partai bergabung mengusung pasangan dari Kim Plus. Kesan di masyarakat seolah-olah nanti Kim ini ingin memborong di semua tempat, tidak memberi kesempatan kader lain, itu kan sudah ditepis. Dan Pak Prabowo betul menyampaikan itu, bahwa masyarakat lebih enak, lebih baik, memiliki banyak pilihan. Kemudian penegasan lainnya Pak Prabowo menyampaikan, sekalipun kita di nasional umpamanya bersama berkoalisi, di daerah boleh berbeda-beda. Gitu. Saya kira ini demokrasi, Pak Prabowo juga mengatakan inilah demokrasi Indonesia yang kita hormati, kita hargai. Oke. Karena kita tahu bahwa setiap partai kan ingin juga kader terbaiknya tampil. Oke. Baik, sudah ditepis ya berarti hati ya. Bang, ditepis dari Bang Ciko. Saya ingin ke Bang Khalid, kalau gitu Bang Khalid. Kalau menjawab juga nih apa yang tadi dikatakan Bang Ciko, sebenarnya tadi juga belum dijawab sebenarnya pertanyaan saya yang pertama tadi. Pada saat mencalonkan, pada saat Pak Saiku mencalonkan, ada nggak sih omongan langsung ke Pak Prabowo, lo Pak Prabowo ngomong apa ke Pak Saiku? Jangan-jangan memang ini benar-benar strateginya Kim Plus begitu? Iya, komunikasi terkait di Jawa Barat atau di tempat-tempat lainnya, kalau diskusi dengan Kim, dengan Pak Prabowo itu sudah biasa kita sampaikan ya. Dan kemarin pada waktu acara di Gerindra juga di ruang transit itu ada obrolan-obrolan ringan lah, saling bercanda antara Pak Prabowo dengan Pak Ahmad Saiku dan pimpinan-pimpinan partai lainnya. Saya kira ini situasinya sudah sangat cair dan ada rasa kebebasan, ada rasa saling kepengertian, saling menghargai antara pimpinan partai dalam menentukan sikap gitu. Dan ini menunjukkan pilkada Jawa Barat, dan bukan hanya Jawa Barat saja, saya kira di pilkada-pilkada yang lainnya juga Pak Prabowo begitu memberikan ruang dan memberikan apresiasi atas setiap keputusan partai politik. Artinya memang partai politik berdaulat dalam membuat keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat di setiap daerah tadi sampaikan memiliki kehendak, memiliki local wisdom yang beda-beda, konfigurasi politiknya berbeda-beda. Kalau di Jawa Barat, PKS dan Gerindra itu bersaing, di Banten kita bersama. Nah, ini kan juga konfigurasi politik berbeda. Kalau di Jawa Barat Gerindra dan Golkar berkoalisi, tapi di Banten berbeda. Golkar dengan PDIP berkoalisi. Jadi saya kira situasi, kondisi, denyut nadi, aspirasi dari warga, konstituen, dan kader masing-masing partai itu berbeda-beda setiap daerah. Dan inilah saya kira, ini yang patut kita syukuri bersama. Di Jawa Barat, pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie didukung oleh 3 partai. PKS, Nasdem, dan juga P3. Ya, saya bahkan dengar juga Wakil Gubernur Jawa Barat sekarang juga kemungkinan besar akan bersama kita untuk berjuang bersama di Jawa Barat untuk mendukung. Jadi ini situasinya begitu, saya kira ini memberikan angin segar buat warga Jawa Barat, pilihan semakin banyak ya, dan memang waktunya terbatas untuk campaign ya, tapi saya pikir itu cukup untuk memperkenalkan ya, menyampaikan gagasan, visi misi, dan menyampaikan bagaimana nanti Jawa Barat ke depan. Saya kira nanti akan banyak ide-ide atau gagasan yang akan dikontestasikan dalam proses kampanye. Itu yang kita tunggu nanti.